Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, hari ini dalam kasih setianya, Tuhan sudah menolong kita memasuki hari Minggu untuk kita bersama-sama beribadah. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan, Allah yang sudah menolong kami, Allah penebus kami yang setia memelihara kami. Kami mohon urapan Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kami bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-8 sampai 15. Yehezkiel 36 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, mari kita memperhatikannya. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali, akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang memelihara umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama mendengarkan bagaimana Yehezkiel 36 ayat 8 sampai 15 berisi tentang firman yang merupakan berita pemulihan, berita pembaharuan, berita yang membahagiakan. Bagaimana tidak? Tanah kerajaan Yehuda, tanah Israel yang menjadi berkat, menjadi tanah perjanjian, telah dinajiskan dan telah menjadi celah bagi tetangga-tetangga mereka. Tanah yang sunyi sepi dan menjadi reruntuhan karena penduduknya telah ditawan ke Babel. Bahkan binatang-binatang pun tidak ada hidup di sana, kecuali binatang-binatang liar yang bersarang di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk pemulihan. Kasih Allah dinyatakan atas keadaan umatnya. Tanah Israel yang tadinya gersang, yang tadinya tidak ditumbuhi tanaman, yang tadinya tidak dilewati manusia, yang tadinya tidak menjadi tempat tinggal, akan menjadi tempat tinggal banyak orang, bahkan orang akan beranak cucu di situ. Tanah itu tidak sunyi sepi lagi. Tanah itu tidak tandus lagi karena Tuhan akan memberkati dan tanah itu akan mengeluarkan hasil buminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu sukacita besar bagi umat Tuhan. Penghukuman Tuhan itu ada, pendisiplinan Tuhan itu ada, dan pemulihan itu ada. Pemulihan itu terjadi.
Tuhan Allah tidak selama-lamanya meninggalkan. Allah tidak selama-lamanya melakukan penghukuman, tapi Allah akan terus menyatakan kasih-Nya, bahkan mengadakan pembaharuan. Kamu akan kuperhatikan, kamu akan kukasihi, tanahmu akan dikerjakan kembali, tanahmu akan ditaburi. Engkau akan menjadi milik kesukaan Tuhan. Engkau akan menjadi warisan bagi umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, kalau kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah sampaikan dalam nubuatannya, dan bagaimana penghancuran itu terjadi, sepertinya kerajaan Yehuda itu tidak akan hidup lagi. Bahkan tanah itu sepertinya akan hangus dan akan habis. Tapi ternyata tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sanggup memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tanah yang tandus, sunyi, sepi yang dulu ditinggalkan, itu kini mendapatkan lawatan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, ada berita sukacita bagi setiap orang yang pernah gagal, bagi setiap orang yang pernah hidup dalam situasi yang kacau, yang hancur. Mungkin kehancuran, kekacauan sedang melanda atau menimpa kita. Tapi ingatlah bahwa penghukuman itu bukan ending. Bahwa itu adalah cara di mana Tuhan hendak mendidik dan mengajar kita untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah itu mengasihi. Tuhan katakan, aku akan memulihkan dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Untuk apa pemulihan itu dilakukan oleh Tuhan? Untuk apa pembaharuan itu dilakukan oleh Tuhan? Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tuhanlah Allah. Allah yang sanggup menghancurkan dan Allah yang sanggup memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memulihkan kita. Tuhan menolong kita. Asal kita tetap datang kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Israel yang hancur, hangus, terbuang, penduduknya diantarkan kembali. Tanah itu sekarang menjadi tanah yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat bagi setiap kita adalah bersyukur kita menjadi umat milik kepunyaannya. Kita didisiplin, kita dihancurkan, kita diremukkan, tapi kita dikasihi dan akan dipulihkan. Jika kita ada dalam titik hancur, janganlah menyerah dan janganlah putus harap. Karena kehancuran bukan akhir, tapi disitulah Allah Sang Penjunan akan membentuk kita dan akan membuat kita kembali kokoh. Bahkan dikatakan keadaanmu yang sekarang akan melebihi dari keadaanmu yang dahulu baiknya. Berkat-berkatnya Allah akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi keluarga Kristen? Bagi setiap orang tua saat mendidik anak, saat mendisiplin anak, pukulan kepada anak, mungkin itu sakit, ya. Tapi tetap itu harus diberikan untuk mereka mengerti kebenaran, untuk mereka mengerti tentang Tuhan. Tapi kita bukan berhenti sampai di situ. Ada janji pemulihan, ada kembali kasih, ada pelukan lagi yang membuat dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, kita juga diingatkan oleh Tuhan bagaimana Tuhan itu Allah yang tidak membiarkan selama-lamanya. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda. Aku tidak lagi membiarkan engkau menanggung cela dari bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, nantikanlah waktunya. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tetaplah setia, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih hari ini Tuhan, tolong kami. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang kami alami, kami percaya Allah mengasihi kami. Dan Allah hendak membimbing kami, mengarahkan kami untuk mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Engkaulah Tuhan, Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Allah yang memberkati kami, Allah yang mengangkat kembali kami dan memulihkan kami. Berkati kami semuanya, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pergumulan masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Bapak berkati setiap kami yang hari ini melayani, yang hari ini beribadah, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau melangkah di dalam berkat-Mu dan kami terima berkat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.